Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semuanya sudah sarapan ya, pas sahur tadi. Oke, kita mulai hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang assessing reading dan juga writing. Sudah pada dibaca ya? Sudah, Pak. Oke, paham nggak? Udah, Pak. Paham. Mungkin dijelasin dulu, Pak. Oke, saya jelasin sedikit ya. Nanti kalau misalnya bingung tinggal ditanyakan. Nah, assessing reading, kita masuk dari sini. Reading berarti di sini adalah sebuah skills. Nah, skills itu pasti tidak akan lepas dari namanya elements. Makanya dari sub skills ini ada elements yang poin 4 dan poin 6 yaitu vocabulary dan juga grammar. Maka di dalam assessing reading ada beberapa yang biasanya sangat familiar dengan kalian itu details. Nah, details itu ada factual links between ideas. Pasti jawabannya ada di bacaan tersebut. Biasanya when, where, kemudian who, what. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menanyakan tentang details. Jawabannya ada di situ. Ini adalah soal reading yang paling gampang karena dia masih lower order thinking skills, di mana peserta didik hanya diminta untuk locate ataupun menemukan posisinya. Kemudian paling tinggi sampai understand. Kemudian yang selanjutnya itu overall ideas, strategies atau summary. Nah, overall ideas ini biasanya digunakan untuk menanyakan pertanyaan yang bersifat satu paragraf ataupun satu teks utuh, misalnya beberapa paragraf di bahan bacaan. Kemudian inferential ideas ini adalah reading between the lines, berarti harus melakukan, ya jawabannya tidak ada di bahan bacaan, tetapi harus melakukan inference. Jadi harus merangkum. Nah, ini bisa untuk satu kalimat, bisa untuk menginfer dari satu paragraf. Nah, ini biasanya pertanyaannya mengapa, why, atau how, seperti itu. Nah, ini agak lebih tinggi daripada yang details. Kemudian, yang selanjutnya vocabulary in context. Vocabulary in context itu biasanya menanyakan tentang vocabulary, sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Masuknya ke vocabulary tetapi melalui reading. Global understanding ini pemahaman mengenai seluruh teksnya, mau kalimat satu paragraf ataupun lebih, yang diaplikasikan terhadap dunia luar. Misalnya ini jenis teksnya apa, jadi tidak ada hubungannya dengan konteks bacaan tersebut. Jadi kayak misalnya, where will you find the kind of text like this? Terus tujuan dari teks ini apa, biasnya apa, dan lain sebagainya. Grammar biasanya kata kerjanya diambil atau diganti dengan yang sesuai, present dan past tense dan lain sebagainya. Itu adalah soft skills yang biasanya ada di level sekolah. Kemudian yang kalau di dunia bahasa Inggris itu ada namanya standardized test. Standardized test itu tes yang sudah terstandarisasi. Nah, sudah terstandarisasi berarti sudah berlaku dikenal di seluruh dunia. Nah, yang pertama salah satunya adalah close. Close ini berarti ketika dikasihkan satu paragraf maka kata and itu tuh dihapus. Nah, misalnya satu huruf ke 10, maka ketika ada satu reading text berjumlah 100 kata, maka kata ke 10, 20, 30 sampai ke 100 itu kelipatan 10-nya diambil dan dihilangkan. Nah, close ini beda dengan fill in the gaps, yaitu yang selanjutnya gap fill. Kalau close ini jumlah katanya itu selalu tetap, di mana yang diambil n-word ini biasanya bisa berupa adjective, verb, adverb, random. Jadi ini mengerjakan soal ini akan susah. Beda lain halnya dengan gap fill. Kalau gap fill itu biasanya tidak n-word-nya, tetapi disesuaikan dengan tujuannya. Nah, kalau tujuannya itu misalnya preposition, maka yang diambil preposition-nya. Nah, ini digunakan untuk mengecek tahu nggak preposition-nya apa. Kalau misalnya mau
fokus ke verbs-nya, maka beberapa verbs yang diambil. Dan jumlahnya menyesuaikan dengan tujuannya. Misalnya mau memberikan 10 poin, ya 10 soal, 10 yang diambil. Verbnya 10, dan lain sebagainya. Bentuknya nanti akan sama antara close dan gap fill. Tapi gap fill ini ada dua macam. Kalau yang limited response, berarti tidak disediakan untuk jawabannya, tetapi kalau yang fixed response, disediakan jawabannya. Nah, yang mirip dengan close itu yang limited response, karena jawabannya tidak disediakan. Kemudian CTASE itu retain initial letters of words removed. Nah, ini berarti jadi katanya itu disisakan satu huruf. Jadi kayak misalnya ini, misalnya paragraf yang ada di gap filling formats. Much more useful options are gap filling measures. Nah, measures ini nanti yang disisakan hanya M-nya saja, users-nya dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya, gap filling measures that target specific words purposefully rather than delete. Nah, D-nya disisakan, D-nya saja, delete-nya dihapus. Dan seterusnya. Itulah contoh dari CTASE. Jadi retain, jadi initial letters huruf pertamanya disisakan. Yang selanjutnya adalah close elite. Close elite itu remove extra word. Jadi ada satu teks utuh, kemudian di dalam teks itu ditambahkan satu kata sebagai pengecoh yang bukan bagian dari paragraf tersebut. Misalnya, kalian lihat di CTASE are variants of closed formats, poin 3, but rather than, nah, di antara then sama deleting whole words dikasih kata e. Rather than a deleting whole words. The initial letter or syllable, di sini di antara syllable sama of dikasih can of a targeted word remains. Kemudian and students use this. Nah, di sini di antara this dan clue dikasih this kind clue, nah, dan seterusnya. Jadi kalian bisa nyelipin di mana saja katanya, yang kata-kata itu terlihat seperti nyambung, tapi sebenarnya itu tidak nyambung. Itu namanya close elite. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah choosing from a heading bank for identified paragraphs. Jadi ada beberapa paragraf, nanti di sini disuruh memilih heading bank. Heading bank berarti kumpulan beberapa paragraf. Nah, jadi di situ kemudian label identified paragraph is similar type of task. Jadi nanti disuruh memberikan label. Oh, ini paragraf tentang apa gitu. Cuman memberi label aja. Kemudian yang selanjutnya adalah sentence completion. Sentence completion ini apabila bisa berfokus ke grammar, bisa berfokus ke vocabulary. Diambil sentence-nya itu dari bahan bacaannya. Classifications into groups ini diklasifikasikan tergantung klasifikasinya mau apa. Misalnya verb-nya silakan diklasifikasikan, atau noun-nya, atau dan lain sebagainya. Ini true and false, sudah biasa, yes or no. Short answer ini biasanya kalau misalnya ada contoh-contoh soal yang ini nih, yang details, itu biasanya short answer. Kemudian ada free recall. Nah, free recall di sini hanya disuruh mengingatannya. Jadi setelah baca, oke, silakan kalian baca selama 5 menit teksnya, setelah 5 menit tutup, kemudian what do you remember, what do you know. Nah, itu biasanya digunakan sebagai assessment for learning, di mana itu tidak dijadikan penilaian, hanya untuk mengecek seberapa jauh comprehension si peserta didik. Kemudian di sini bisa, ini kan ideas-nya bisa, kemudian verb-nya bisa, vocabulary-nya juga bisa, di dalam free recall bebas. Kemudian summary, bisa one sentence, two sentence, ataupun lebih. Nah, summary ini modelnya modality-nya melalui reading, ini terintegrasi dengan writing, seperti itu. Jadi nanti jawabannya berbentuk summary. Information transfers graphs. Nah, ini contohnya graphs, tables, flowcharts, outlines, atau maps. Jadi contohnya ini terintegrasi bisa melalui speaking, bisa melalui writing modality-nya. Tetapi stimulusnya yaitu reading. Jadi misalnya kalian diberi satu
foto. Kemudian foto maps. Nah, di maps itu foto tentang Bogor. Nah, ketika di situ tentang Bogor, kalian menjelaskan tentang transfer information tentang, silakan kalian presentasi mengenai lokasi-lokasi yang bersejarah. Nah, kemudian bisa misalnya pasar-pasar yang harganya murah, ataupun information transfer, misalnya tempat-tempat nongkrong yang enak, dan lain sebagainya. Nah, apapun yang akan dikerjakan itu, nah ini, oh ya sebelumnya nomor 12 ini, yang grabs, table, sama flowcharts ini biasanya itu ada di soal IELTS. Nah, kalau kalian nanti ambil IELTS yang berbayar tesnya 3 juta rupiah, nah itu nanti ada di dalam writing section 1 itu, writing part 1 itu biasanya ada berikan ada grabs, table, atau flowcharts. Nah dari situlah si test takersnya harus membuat transfer itu dalam sebuah tulisan sebanyak 250 kata minimal dengan waktu 20 menit. Itu. Karena ini adalah tes yang terstandarisasi. Kemudian summary ini juga ada di IELTS juga ada. Kemudian apapun tes yang akan digunakan di dalam sebuah kelas, kalian harus menentukan tujuannya mau buat apa. Apakah itu kelasnya mudah atau gampang, maka akan menjadi gampang tahu tujuannya. Jadi maka tidak random gitu. Oh tujuan saya mau ini, maka saya pakai yang ini, seperti itu. Dan seterusnya. Ada pertanyaan untuk reading? Belum ada, Pak. Yang lain? Bapak, kalau misalnya blank fill buat siswanya itu tergantung dari assessment yang kita pilih berarti apa ya? Mau itu Maksudnya? limited. Kan ini assessment. Iya, benar. Berarti tergantung sama assessment yang kita pilih. Jadi mau limited response atau fixed response atau free response itu tergantung dari assessment-nya sendiri ya Pak ya? Betul sekali. Jadi nanti tergantung tujuannya buat apa, mau yang mana. Dan kalau kalian kembali lagi ke AKM, assessment kompetensi minimum itu kan ada beberapa jenis pertanyaan. Jadi harus bervariasi seperti itu. Salah satunya kan yang limited response, ada juga yang ada yang fixed response, ada juga short answers. Yang belum absen silakan absen dulu, tulis nama di chat. Ada pertanyaan lain? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Kemudian sekarang kita akan memasuki ke yang selanjutnya, yaitu assessing writing. Nah, di dalam assessing writing itu ada yang academic, kemudian ada yang job related writing, ada yang personal writing. Ini kalau dikelompokkan berdasarkan genre. Nah, kalau di Indonesia itu jadi apapun yang akan mengelompokkan sesuatu itu tergantung teori yang dipakai. Nah, kalau di Indonesia itu kan harus berdasarkan KD. Nah, KD di situ ada yang kalau kalian ingat di sub skills of writing itu kan ada macro functions, ada micro functions. Nah, di situ itu ada yang deskriptif, naratif, nah itu masuk. Nah kalau dari sini deskriptif, naratif itu nanti masuk ke misalnya ada yang invitations itu maksudnya ke personal writing, announcement, advertisement itu job related writing, deskriptif, naratif juga masuk ke job related writing. Nah ini biasanya kalau di level sekolah masih di situ. Nah nanti kalau sudah di level universitas maka sudah masuk ke academic writing, masuk ke essay, dan seterusnya, sampai ke disertasi S3. Nah, terus bagaimana kalau di dalam kelas? Di dalam kelas itu biasanya ada writing performance. Nah, ini ada dibagi menjadi 3, imitative, intensif,
4. Responsif dan juga ekstensif. Nah, di dalam imitatif ini yang paling gampang biasanya ada di sekolah dasar ataupun masih TK ataupun PAUD. Contohnya itu imitatif berarti meniru saja. Kegiatannya berarti copying. Copying di sini berarti hanya mengcopy saja. Jadi ada tulisannya bit, bat, bat, gin, din, bin. Kemudian si test taker disuruh mengcopy saja. Ini sudah termasuk writing kalau untuk anak TK. Kelas 1, kelas 2 lah masih bisa. Tapi kalau ini untuk mahasiswa ya tidak bisa ini dipakai. Ini berarti tingkat validity-nya tidak ada. Karena yang diajarkan apa, yang diteskan apa. Nah, ini masih lots. Kemudian listening clause election task. Nah, jadi si peserta didik itu suruh mendengarkan passage, misalnya lagu, kemudian ada missing words-nya di situ ditulis. Ini bisalah mulai ke SMP bisa masuk. Kemudian picture cues task, ada gambar di display, misalnya gambar orang sedang berenang. Nah, kemudian si anak suruh nulis apa yang ada di gambar itu. Ini cuma nulis swim ataupun swimming. Kemudian ada completion task. Jadi di sini lebih tinggi lagi, di mana di situ melengkapi misalnya registrasi, mau daftar ke bank, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tidak paham tidak bisa menulisnya. Kalau ini converting, jadi kalau 9 o'clock, kemudian 45 past 5 dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang lebih tinggi lagi yaitu intensif. Di intensif ini dictation, gurunya ngomong, muridnya nulis. Kemudian grammatical transformation task, ini yang sudah banyak kalian kerjakan ketika di sekolah-sekolah. Ada tensesnya diganti, ada isn't jadi is not, kemudian jadi negatif, yes or no question, dan lain sebagainya. Passive to active, relative pronoun jadi satu, gitu. Yang selanjutnya adalah responsif. Responsif ini berarti merespon terhadap stimulusnya. Stimulusnya bisa berbentuk, nah kalau di sini ini ada fokus strong emphasize context and meaning, jadi di sini udah fokus on meaning. Nah, kalau di sini tadi di intensif ini masih fokus on form. Jadi fokus on form di sini di mana peserta didik itu lebih ke namanya fokus on form berarti unsur kebahasaan. Jadi grammarnya bagaimana, vocabulary-nya bagaimana, sentence formation-nya dan sebagainya. Nah, kalau di sini saya fokus on meaning, response, misalnya dikasih gambar, berdasarkan gambar, responnya gambar. Short sentences, kalau tadi di sana itu baru disuruh dikasih gambar berenang, disuruh nulis satu kata saja di imitatif, kalau di sini membuat satu kalimat. Jadi beberapa gambar, a drawing of some simple action, gambar berenang, kemudian mereka harus menulis satu kalimat yang singkat. Ataupun lebih tinggi lagi yaitu picture description, bisa kasih gambar sebuah taman di mana banyak orang bermain, ada mejanya, ada beberapa barang di situ diletakkan, disuruh menjelaskan dalam bentuk writing. Berarti ini masuk ke descriptive text. Nah, ini bisa dipakai kelas 7, 8, 9, 11, 12, 13 tergantung tingkat kerumitannya. Kemudian kalau ini ya masih on, over, under, ya ini masih di SMP lah. Kemudian picture sequence descriptions, ada gambar beberapa yang berurutan, yang nyambung, kemudian disuruh membuat cerita. Story. Nah, selanjutnya ada vocabulary assessment task. Di sini digunakan untuk assess vocabulary, nah itu bisa defining dan juga using word in a sentence. Misalnya kalian mau mengecek tentang vocabulary, misalnya amazing. Nah, coba saya tanya, amazing, what is definition of amazing? Apa kira-kira? Luar biasa. That is the translation. I'm asking for the definition. Ayo, what is the definition? Something that's spectacular, sir. Something that is spectacular. Misalnya bom spektakuler enggak? Apakah bom itu amazing? Enggak. Orang berkaki. Something that amazes us. Something that?
Something that amazes us. Misalnya ada orang bisa berjalan dengan satu jari, apakah itu amazing? Amazing. Amazing atau tindakan? Amazing. Nah, amazing atau tindakan? Apakah amazing itu something? Bukan. Bukan. Berarti definisinya bukan seperti itu. Nah, inilah namanya vocabulary assessment task yang dalam bentuk writing. Jadi amazing is a word that is used to describe something. Itu baru benar. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Pak. Nah, jadi kemudian bisa vocabulary assessment task dalam menggunakan kata. Nah, ini adalah hampir sama dengan yang short sentence short sentences yang picture cute task itu sama, hampir sama. Tapi kalau yang di sini menggunakan gambar, kalau yang di vocabulary assessment tidak menggunakan gambar. Kemudian ada ordering task, ya ini gampang, tinggal diacak-acak aja, di order. Kemudian siapa yang telepon? Sebentar ya. Bilang-bilang angkat lagi ngajar, angkatin lah. Nah, kemudian yang selanjutnya, coba sini, bentar. Gue bilang lagi ngajar itu biar. Yang selanjutnya itu yang aku lagi mulang, lagi mulang. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang ekstensif. Nah, short and answer sentence completion task. Nah, berarti yang si short and answer completion task ini di mana peserta didik itu dikasih satu, dari bisa terintegrasi dengan yang apa namanya reading tadi. Tadi kan ada short answers. Jadi itunya dari reading, kemudian jawabnya melalui writing. Gitu. Jadi pembelajaran bahasa Inggris itu tidak terpisah-pisah, tetapi mereka terintegrasi. Gitu. Kemudian ekstensif di sini berarti sudah masuk ke level yang paling tinggi, di mana di situ memerlukan strategis dalam writing, misalnya essay, term paper, project report. Nah, ini assessment paragraph development. Jadi bentuknya bisa berbentuk topic sentence writing, kalau kalian masih ingat di mata kuliah paragraph writing. Nah, ini kemudian ada topic development within paragraph, masih di dalam satu paragraf. Kemudian yang selanjutnya yaitu development of mind and supporting ideas across paragraphs. Nah, ini apabila si elemen dalam evaluating multiple personality addressing topiknya nyambung atau enggak dengan main idea dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bapak, bagaimana kalau semisal kita jadi guru, terus mau mengadakan assessment reading atau writing seperti ini, terus bagaimana cara menemukan mencocokkan assessment yang tepat dengan kondisi siswa kita gitu, Pak? Oke, misalnya pernah ngajar nggak? Iya, pernah, Pak. Oke, yang kamu ajarkan apa? Yang saya ajarkan tentang salah satu contohnya gitu, Pak. Iya, salah satu contoh yang pernah diajarkan, baik itu mau di level kursusan ataupun di sekolah, yang penting selama kalian ngajar bahasa Inggris, levelnya apa sebutkan, terus kemudian apa yang diajarkan. Oh ya, levelnya level kelas 9. Kelas 9, terus untuk yang diajarkan itu teks factual report gitu, Pak. Oke. Terus yang diujikan yang diajarkan apa saja ketika ngajarin tentang factual report? Yang diajarkan tentang factual report itu tentang teks-teks yang berkaitan dengan fakta. Ya, seperti misalkan maksudnya tentang kegiatannya dalam mengajarkan hal tersebut ngapain aja? Oh, kegiatannya itu membaca teks yang ada di buku gitu, Pak.
Kemudian memahami vocabulary yang susah. Terus setelah mereka membaca itu checking understanding gitu Pak dengan gurunya, apakah yang mereka pahami itu benar atau tidak gitu. Terus setiap paragraf itu disimpulkan kira-kira apa kesimpulannya dari paragraf itu. Itu aja sih Pak, sama nanti penilaiannya dikerjakan secara berkelompok gitu Pak. Ngapain penilaiannya, ngapain? Kalau penilaiannya juga menyesuaikan dengan kegiatan yang sebelumnya. Tapi kan kalau ini dikerjakan secara berkelompok ya, jadi lebih penilaiannya itu lebih kompetitif gitu. Mungkin siapa yang Bentuknya bisa apa? mengerjakan duluan. Bentuknya itu sama berupa teks juga dibagikan ke mereka satu grup satu, terus mereka mengidentifikasi satu paragraf itu memiliki kesimpulan apa, gitu Pak. Jawabannya ditulis atau disampaikan? Jawabannya ditulis Pak. Oke. Nah, itu kan tadi sudah disampaikan ya, ketika dalam menjawab itu, ketika sedang mereka menganalisis, jadi semuanya itu akan berkesinambungan, nyambung gitu. Berarti di situ itu belum mencapai sampai yang ke HOTS-nya. Karena di situ baru mencapai, baru sampai, tadi kan dikatakan bahwasanya ngajarin apa? Ngajarinnya adalah report text. Ketika mengajarin tentang report text, berarti kan kalau kalian melihat ke KD4 kalimat pertamanya apa? Kata pertamanya. Apa? Masih ingat nggak? Lupa. Lupa, Pak. Menyusun. Menyusun teks, lisan, dan tulis. Ketika di situ topiknya adalah apa tadi? Text report ya, maka harusnya itu tuh harus mencapai di mana peserta didik itu mampu membuat, yaitu menyusun teks tulis. Nah, tadi itu pembelajarannya itu baru mencapai, belum mencapai menyusun, tapi masih baru mengidentifikasi. Nah, di situ kan tadi silakan identifikasi kata-kata itunya susah atau enggak, apa silakan disimpulkan. Nah, writing di situ ketika menulis silakan disimpulkan per paragraf. Nah, itu berarti salah satu assessment writing. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara mengaksesnya? Itu sudah melakukan assessment. Mau itu latihan atau tidak, itu sudah assessment. Ketika tadi praktek, pas pertama masih praktek, itu juga sudah melakukan assessment. Tetapi ketika nanti ada, oke silakan berkelompok, nah nanti dinilai, itu juga assessment yang berfokus ke nilai. Nah, kalau yang tidak dinilai namanya adalah assessment for learning. Kalau yang sudah dinilai assessment of learning. Nah, ketika seperti itu assessment for learning tadi itu tujuannya adalah for learning, berarti untuk scaffolding atau memperkuat si peserta didik. Makanya oh ya kalian baca dulu, pahami ada kata-kata yang susah enggak. Oke. Nah, itu adalah semuanya assessment sebenarnya. Karena tidak terpisah dari pembelajaran. Nah, ketika ada yang susah, mana yang susah akan disampaikan. Kemudian disampaikan, lempar balik ke peserta didik. Ini siapa yang tahu artinya. Nah, itu juga melakukan assessment, mengetes. Kalau tidak tahu, baru dikasih tahu. Jadi tujuan dari assessment itu adalah untuk assessment for learning. Nah, kalau semuanya sudah paham, baru dikasih assessment of learning, diuji. Gitu. Ini benar-benar paham atau tidak, baru dinilai. Nah, itu belum selesai. Kalau gurunya itu sudah berhenti di situ, berarti guru itu belum memperhatikan KD yang keempat. Seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana melakukan assessment, itu sudah dilakukan, cuman belum mencapai sesuai dengan KD-nya. Nah, ketika ngomongin tentang KD, itu kan semua harus valid, validity-nya harus sesuai. Nah, kalau peraturannya, bukunya menyampaikan seperti itu, ya harusnya pembelajarannya juga sampai ke situ. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi harusnya ya ketika ngajarin tentang report teks tadi itu ya reportnya itu tergantung biasanya itu kelas mau kelas
8, 9 itu ada. Nah, bedanya adalah tingkat tingkat kesulitannya, kekompleksannya. Jadi kalau misalnya masalahnya masih di kelas 7, reportnya cukup misalnya dalam 1 kalimat. Itu bisa. Atau 2 kalimat saja. Nah, yang penting menuju ke situ. Kemudian kalau yang sudah lebih tinggi SMA, maka bisa 1 paragraf. Awalnya bisa berkelompok, tetapi juga harus nanti ada yang tugas individu. Nah, kenapa di kurikulum 2013 itu ada individu dan kelompok? Ketika kelompok itu nanti akan SI-nya yaitu communicative and collaboration itu nanti ada dapat. Nah, jadi sebaiknya itu kelompok dulu, baru individu. Nah, nanti itu ada karakter, yaitu gotong royongnya ada, tanggung jawabnya ada di dalam kelompok. Nah, ketika nanti individu, itu nilai-nilai karakternya juga ada, yaitu ketika si peserta didik ada tanggung jawabnya kemandirian. Nah, mandiri apa enggak bisa menyelesaikan dengan baik atau tidak dengan waktu yang disediakan. Nah, itu bisa berupa PR. Seperti itu. Jadi guru harus tahu, oh ini nanti jadi harus ada istilahnya proyeksinya. Oh nanti ketika saya ngajar topik ini, nah topik ini nanti assessment-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Assessment of learning-nya yang berupa nilai, ini nanti yang kelompok seperti ini, proporsinya sekian. Kemudian nanti untuk yang take home ataupun bisa berbentuk project ataupun latihan biasa yang individu segini, poinnya segini. Jadi semuanya terukur. Gitu. Nah, itu semua harus disesuaikan dengan KD-nya. Biar valid, reliable, bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi semuanya nyambung. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini kayak assessment for learning itu juga bisa dijadikan salah satu topik di dalam kalian menulis skripsi ataupun artikel. Misalnya assessment for learning, kalian itu kemarin di dalam kelas itu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dinilai, tetapi di situ itu kalian jadi merasa, wah ini jadi saya merasa tidak terancam. Assessment warning intinya adalah saya jadi tahu kelemahan saya bisa memperbaiki diri, dan saya tidak terancam dari kegiatan tersebut. Jadi nanti itu bisa dijadikan sumber skripsi, ataupun misalnya kalian ada yang mau menulis artikel di mata kuliah ini, masih ada waktu sedikit, nah, bisa lah. Jadi misalnya kalian bisa memilih satu kelas nih, satu kelas biar beda dengan yang lain. Misalnya kalian milih satu kelas di mana banyak kegiatan-kegiatan latihan, tapi tidak dinilai. Misalnya kelas grammar kah, atau kelas reading. Nah, di dalam kelas grammar ini nanti kalian misalnya ada latihan-latihan kemudian didiskusikan, tapi tidak dinilai. Nah, yang dinilai adalah keaktifannya, bukan hasil dari aktivitas itu. Oh, jadi kan itu merupakan suatu assessment. Nah, misalnya kuis yang latihan-latihan biasa seperti itu. Atau misalnya kalian disuruh berbuat satu kelompok, kemudian didiskusikan, mempresentasikan, tapi tidak dinilai dari hasil itu, tapi hanya sebagai bahan referensi dari si dosen tersebut untuk mengecek apakah si peserta didik ini, kalian ini mahasiswanya sudah pada paham atau belum. Gitu. Bisa dipahami ya? Banyak. Bisa, Pak. Oke. Lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, saya kasih waktu 10 detik deh. Siapa tuh yang mau nanya? Halo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hanya tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti saya yang mau bertanya. Nah, guru sebagai calon guru nantinya, untuk calon guru di Indonesia itu biasanya masih bermasalah di kayak misalnya apa namanya,
Skillnya masih bermasalah, kayak membuat soal, grammar, bahkan guru yang sudah puluhan tahun pun banyak mereka mengalami kesusahan dalam membuat soal, karena membuat soal itu tidak gampang. Nah, saya akan membuktikannya sekarang. Jadi ketika nanti menjadi guru, kalian itu tidak harus bisa membuat soal, tetapi bisa menganalisis soal. Jadi sebenarnya soal ini layak atau tidak untuk ditampilkan. Nah, sekarang saya mau ngecek ke kalian. Ini ada soal yang saya download. Bukan saya download ya, saya ambil dari internet. Sekarang kita akan bahas kira-kira ini soalnya jenis apa, skill-nya apa. Jadi nanti kalian ketika sudah mengetahui, oh ini tuh masuknya ke sini. Oh ternyata dalam satu soal set ini representasinya itu mana saja yang terrepresentasikan. Gitu, valid atau enggak soal ini. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan kalian lihat soal nomor 1 dulu. Dipahami jawabannya apa, kemudian ini fokusnya kemana sebenarnya. Silahkan. Oke. Ini apa kira-kira? C. Oke. Ya sih, Pak. Oke, ini soal tentang apa ini? Yang Mencocokkan. Di KD ada nggak soal mencocokkan gitu? Yang dihubungkan dengan KD, kira-kira ini apa? Apa ini? Ayo. Nah, jadi harus tahu ya sebagai seorang guru nih. Ketika kata-kata I hope you can get good scores, ini berarti apa? wishing expression. Oke, wishing expression. Nah, ketika di sini wishing expressions ini, di sini ada I hope you can get. Nah, seperti ini berarti ini ada di bawah KD atau topik wishing expression. Nah, ini mengecek tentang apa ini? I hope you can, I hope you bla bla bla, I wish you bla bla bla, itu apa namanya? Ini masuk ke fungsi sosial atau unsur kebahasaan? Unsur kebahasaan. Kebahasaan, Nah, Pak. unsur kebahasaan. Berarti ketika ini masuk ke dalam unsur kebahasaan, ini kalau lebih detailin lagi, masuknya apa? Ini namanya adalah formulaic expression yang ada di dalam wishing apa tadi? Expression. Iya, ini formulaic sentence. Jadi pahami ya? Misalnya formulaic sentence, how are you? I am fine. Itu udah menjadi pakemnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, di sini berarti Bisa. masuknya bisa masuk juga ke ini kan vocabulary ya. Jadi vocabulary yaitu tentang I hope, tentang meaning making yang berhubungan dengan formulaic sentence. Ini di bawah topik yaitu wishing expression. Nanti bisa dicek, oh ini KD berapa gitu. Gitu cara ngelihatnya. Bisa dipahami sampai sini ya? Jelas? Bisa. Nomor 2 sama, kita sekarang cari. Nah, ini nih. Nomor 5, coba lihat deh. Nomor 5 apa? Soal apa ini?
Skillnya dulu, skillnya. LSRW. Listening, speaking, reading, atau writing? Writing. Writing. Menulis apa? Reading, reading, Pak. Reading. Reading apa writing? Reading, Pak. Reading. Nah, ketika dia reading, oke, fokus ya. Alright. Kayaknya tadi belum sarapan ini. Oke, jadi ini reading. Nah, terus kalau reading ini kira-kira ini masuk ke KD-nya KD di mana ini? Ini tentang apa ini topiknya? Tentang, itu ya kelihatan ya, Memberi selamat. memberi selamat. Kayak congratulating others gitu ya. Nah, kan sudah ada di situ. Nah, ketika di sini ini nanti sub skills-nya ini kalau dari reading ini masuknya kemana? Dari mana ini? Yang tadi. Reading. Apakah dia itu details, overall ideas, global understanding, inferential, vocabulary in context, atau grammar? Detail, Pak. Detail apa? Ada Detail. nggak? Jawabannya ada nggak di teks ini? Ada Mana? ini. That's the first manner of singing. Nih, biar ingat ya. Overall ideas bukan, Pak? Tuh, yang mana kira-kira? Overall ideas. Overall ideas itu kalau jawabannya ada di situ. Itu kalian lihat ya nomor 5 itu. Oh iya, Pak. Global understanding ya, Pak. Ingat yang tidak ada dari situ. Ini jadi untuk global understanding. Jadi di luar teks tersebut. Nah, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi harus tahu gitu. Bapak berarti kalau misalnya pertanyaannya itu di luar konteks teksnya, itu berarti global understanding ya? Betul. Nah, ini nomor 6. Apa tuh? Kira-kira. Details. Ini yang mana ini itunya? Jawabannya dulu, jawabannya dulu. B. 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 Classmate. Tahu dari mana? Dari bawah, Pak. Last Chat. paragraph. We wish you all the best. Yang mana? Kata yang mana yang kalian itu? Chairperson of Dear Esther, congratulations, chairperson of class 9A. Oke, berarti di situ ada nggak di situ tulisan classmate di situ? Nggak ada. Berarti ini jenis soal Overall ideas. Global. untuk menjawab ini kalian butuh global. bagian mana? Butuh paling bawah. Paling yang bawah. chairperson. Sebagian saja. Ada nggak kata-kata classmate di situ? Nggak ada, Pak. Berarti soal ini bersifat Global Global. understanding. Global understanding. kan nggak ada hubungannya sama yang isinya. Differential ideas bukan, Pak? Inferential. Oh. Bisa dipahami sampai sini ya? Hmm. Kalau dia Bisa, Pak. tidak, jadi hubungannya seperti itu. Kalau dia tidak nyambung di sini ya bingung. Jadi inferential itu lebih tinggi daripada detail. Jadi jawabannya nggak ada. Kalau dia tahu artinya chairperson of class 9A, kan nggak akan tahu. Gitu. Dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Itu tadi di reading. Oke, kemudian. Nah, nomor ini nih 10.
Apa? Ayo, jawabannya apa? Ini soal SMP ya. Jawabannya dulu deh, A, B, C, D. A. Pak. Pak. Oke. The informations of the supplement. Nah, ini berarti apa ini? Soft skills-nya apa? Ke KD dulu, KD dulu. KD-nya kemana ini? Tentang? Ini tentang apa ini? Announcement bukan? Ini kalau kayak gini jenisnya apa? Jenis teksnya apa, Zangreknya? Nah, bingung ya? Nah, ini nanti tugas kalian ya. Ini masuknya ke KD yang mana? Sebagai calon guru ya, kalian harus tahu oh, kalau kayak gini masuknya ke KD ini, oh ini masuknya ke KD sana gitu. Oke. Kemudian kalau dilihat dari sub skills dari ini masuknya kemana? Soal seperti ini. Apakah ini details? Atau apa lagi tadi? Apakah details atau overall ideas? Atau inferential? Details. Detailnya mana? Ya, details. Mana detailsnya? Teks, Pak. Hah? Faktual, Pak. Ini masuknya ke untuk menjawab ini taunya tentang informasi bagian mana yang harus kalian itu? Overall ideas ya, Pak? Iya, ini adalah overall ideas. Nyambung ya sampai sini ya. Nyambung, Kenapa nyambung. overall ideas, Pak? Overall, Pak. Iya, Pak. Nah, karena untuk mendapatkan informasi ini the informations of a dietary supplement, ini kan harus kalian paham semuanya. Misalnya kalian cuma baca yang ini saja, yang di blok kuning, mild calcium dietary supplement 600 mg 100 soft gels. Ini kan berarti ini memberikan informasi tentang ini kan ada materinya iya, benefitnya juga ada, dosage-nya juga ada. Semua itu berupa informasi. Pabriknya siapa? Ini kan semuanya tentang informasi. Nah, untuk mengetahui itu ya kan harus tahu semuanya. Jadi Mami sampai sini? Ya, paham, Pak. Oke. Ya, Pak. Coba kita lihat. Nah, ini nomor 12 coba. Daily value has not been established. Itu ada ambil dari line 10. What is the meaning of the word established? Jawabannya? Coba lihat. Vocabulary konteks, kan, Pak? Nah, ketika vocabulary, jawabannya dulu apa? A, B, C, D? Carried, Pak. B. G. Ini soal SMP loh. Ah. Coba lihat konteksnya tuh. Ini soal SMP loh ya. Ayo, kira-kira yang mana? Yuk. Bapak nggak kelihatan soalnya. Ah, soalnya nggak kelihatan. Oh, soalnya mau lihat soalnya. Oke. Apa kira-kira? Jawabannya adalah Si C. Determine ya, Pak. Ya, jawabannya adalah C. Jadi pelan-pelan ya Determined. bacanya. Nah, ketika seperti ini tadi ada yang jawab ini jenis soalnya adalah vocabulary in context.
Jadi ini vocabulary in context yang sub skills-nya kalau dari vocabulary apa? Apa? Sinonim. Oh iya. Ya nggak? Iya, iya, Pak. Aduh. Gitu ya. Jadi semuanya gitu. Jadi ini berarti dia ngecek tentang reading. Nah, reading ini berbentuk yang vocabulary in context. Nah, ketika kita cross check lagi ke vocabulary, ternyata dia ngeceknya yang bagian sinonimnya gitu. Nah, ketika kalian lihat nomor 11, when will it be best to consume the product? Nah, kira-kira kapan ini? Ada nggak? Oh iya itu. Ada. Mana? Jawabannya ada nggak di teks? Jawabannya adalah before. aha. Berarti ini adalah jenis soal. Jawabannya ada di Details. teks. Berarti inilah yang disebut dengan jenis soal details. Ini adalah soal yang paling gampang nomor 11. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Pak. Oke, jadi nanti soal nomor 11 ini yang paling gampang. Jadi kalau ada soal isinya kok when, what, itulah soal yang lower order thinking skills banget gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, ketika ada the text is about, berarti ini soal tentang Overall ideas. overall ideas gitu. Gampang ya. Coba sekarang kita lihat. Sebentar. Ini kan readingnya banyak banget ya. Nah, coba kalian lihat. Nah, ini nih nomor ini 29 dan 30. Coba. Nah, nomor 29 ini nih, kira-kira ini kan jelas ya reading. Nah, reading ini jenisnya reading apa ini? Apakah ini kan udah pasti fixed respon ya. Nah, ketika dispesifikan lagi di nomor 29 ini, berarti itu fokusnya apa? Gorillas are very strong, bla bla bla. They do not often fight. Apa? Vocabulary in context bukan, Pak? Apakah ini tentang vocabulary? Bukan, bukan. And, but, or, Grammar ya, after. Pak? Grammar. Grammar ya, Grammar, Pak. Grammar ya, Pak. Grammar ya, Pak. Fokusnya lebih spesifik lagi, grammarnya kemana? Suffix. Bukan. Ayo, apa ayo? Ini Pak, apa tuh compound sentence? Hah? Bukan panjang. Apa namanya? Ayo apa? Compound sentence, Pak. Compound sentence. Spesifiknya lagi berarti di situ kalau di anak SMP kan belum sampai ke compound sentence ya. Di situ berarti benar, Pak. kata penghubung atau Penghubung. konektor. Ya, konektor, Pak. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Bisa, fokus Pak. dari setiap pertanyaan itu beda. Berarti nomor 29 itu fokusnya di grammar sebenarnya. Nah, kemudian yang nomor selanjutnya in a group 3. Nah, ini nomor 30 coba kalian lihat. In a group there, sorry, saya salah baca 3 lagi bahasnya. In a group there, ini apa ini? Jawabannya. There is atau there
was atau there were? There There are. There as. There as. There are. There are. There are. Yakin? Iya, Pak. Ya, Pak. There are one strong older male. One strong older male, some young males and females with their babies. Agak aneh ya kalimatnya ya. In the group. There are. Kenapa bukan were? Karena itu teks deskriptif, Pak. Ini tes deskriptif. Deskriptif Berarti di sini fakta-fakta harus yang pakai simple present. simple present. Nah, maka di sini yang diteskan itu adalah reading di bawah genre deskriptif, kemudian difokuskan di bagian unsur kebahasaan, yaitu apa? Are. Iya, are itu maksudnya apa grammarnya? Ini kalimatnya juga salah kayaknya. One strong older male, harusnya nggak ada komanya. Apa? Subject, verb. Subject, verb. Gimana tadi, Pak? Nih, ini kan jawabannya harusnya are. Nah, berarti Iya. kan dibutuhkan di situ adalah subject, verb, agreement. Gitu. Iya, Bisa dipahami ya? bisa. Kenapa di situ subject, verb, agreement harus are? Karena harus ada one strong older male, tidak ada komanya ya. Kemudian some young males and a few females with their babies. Gitu. Jadi ini fokusnya di grammar. Yang kedua, yang pertama itu conjunction, berbentuk konektor, nomor 31. Apa? Ayo. Ini apa? Di. Iya, apa ini kira-kira? Happy. Iya, happy. Bentar Kak, gue lagi ngajar Kak. Bentar lagi lagi ngajar. Lagi ngajar. Gimana? Apa? Kata sifat. Kata sifat. Berarti ini yang dibutuhkan di sini adalah vocabulary yang berbentuk adjective. Jadi setiap soal di sini itu fokusnya beda-beda. Makanya ketika kalian mengajarkan sesuatu tes deskriptif, harus tahu ada yang namanya konektor, ada subject verb agreement, tensesnya, ada di unsur kebahasaan yaitu apa namanya tadi? Adjektifnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah. Bisa, Pak. Nah, yang nomor 32 ini, nah, people, jawabannya Apa? people hunt. Nah, ini di sini ada, nah ketika jawabannya seperti ini, berarti ini yang diteskan adalah apa? Grammar. Grammar. Fokusnya? Tenses. Tensesnya apa? Verb. Simple present. Present tense. Oke, simple present tense. Nah, di situ dicek juga tentang subject verb agreement-nya. Gitu. Ya. Jadi di soal ini nih ada verb-nya, jenis bentuk verb-nya seperti apa, adjektifnya masuk, kemudian yang non itu juga masuk, kemudian conjunction-nya juga masuk. Nah, ini semua harus sudah diajarkan ketika gurunya mengajar. Pusing ya jadi guru ya. Oke, dan seterusnya. Tuh. Nah, ini ada tulisan. The text tells us about
Nah, what is the purpose of the text above? Nah, ini kan jadi kan sudah ada namanya tadi global understanding, kemudian ada what is the, nah ini salah ketik ya, nomor 43. Main idea, ini summary berarti kan. Kemudian why is the process according to text the computer is a bit like, seterusnya gitu. Nah, Bapak kalau ini misalnya ya, silakan. essay itu skill-nya itu ini ya Pak, writing. Bapak maaf ya ininya, background-nya. Ada musik. Pertanyaannya apa tadi? Ini apa kalau misalnya essay di pertanyaan ini di apa di ujian ini answer the following question itu skillnya masuk ke writing ya Pak? Ya, stimulusnya reading. Jadi kan ketika di dalam mengerjakan soal itu ada stimulus, modality-nya ada dua ya, ada stimulus and response. Stimulusnya modality-nya melalui reading, jawabannya melalui writing. Ini masuknya ke writing. Tapi mereka tetap terintegrasi. Gitu. Ini adalah short answers ya, semuanya gitu. Tidak yang sampai tinggi. Nah, makanya ketika menjadi seorang guru itu, mungkin ketika di dalam tes itu soalnya seperti ini. Nah, maka dinilai-nilai yang kemampuan untuk mengecek terus bagaimana kalian mencapai KD4-nya. Nah, KD4-nya itulah karena itu menyusun teks lisan dan tulis diberikan dalam bentuk biasanya project gitu. Project-nya apa? Itu harus ada dokumentasinya. Oh, ini loh sudah tercapai, saya mengerjakannya melalui project, ini pelaporannya, ini soalnya, ini nilainya, ini rubriknya gitu. Karena ketika harus dikerjakan di sini, waktunya tidak akan cukup. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, saya sudahi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, ini yang belum itu ya, yang belum